Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya! Yang kami hormati Saudara Endi Safadila, Atala Anturium, dan Cahyani selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Friday Sport Forum, Bapak Dr. Albert Aridan Tangkudung, Esos MPD beserta seluruh jajaran panitia. Dan tak lupa yang kami banggakan dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Friday Sport Forum Season 10 ini yang bertemakan Obskulator, Obesity Calculator, sebuah pengembangan model aplikasi sebagai alat bantu penurunan obesitas. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puspo Nagati, mahasiswi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, akan saya bacakan tata tertib webinar terlebih dahulu, yaitu yang pertama, peserta wajib menamakan akun Zoom dengan nama lengkap. Yang kedua, host membuka room meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, pukul 9, forum dimulai. Yang keempat, peserta yang telah join wajib menyalakan video dan mematikan atau memute mikrofon ketika meeting dimulai. Jika peserta tidak mematikan mikrofon, maka panitia atau host di Zoom ini berhak mematikan mikrofon peserta. Yang kelima, peserta dilarang membuat kegaduhan saat kegiatan seminar berlangsung. Jika peserta membuat kegaduhan, maka panitia berhak mengeluarkan peserta pada saat sesi tanya jawab yang akan disediakan satu termin, yaitu hanya 3 pertanyaan. Apabila waktu masih tersedia, akan dibuka termin selanjutnya. Yang ketujuh, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat setelah pemaparan materi selesai dengan format nama _instansi_pertanyaan. Kedelapan, selama pemateri menjawab pertanyaan, peserta harus mematikan mikrofon. Yang kesembilan, peserta wajib mengikuti kegiatan webinar sampai akhir acara. Yang kesepuluh, apabila ada kesalahan nama pada sertifikat, maka itu bukan tanggung jawab panitia, karena panitia membuat sesuai dengan daftar nama yang diberikan oleh peserta saat mengisi link. Baik, saya akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Selanjutnya ialah yang pertama, peserta memasuki Zoom meeting. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga. Yang keempat, pemaparan materi oleh Saudara Endi Safadila dan Atala. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penyerahan plakat. Dan yang ketujuh adalah foto bersama dan penutup. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga. Hadirin dimohon untuk berdiri.
ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Oke, terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Saudara Endi Safadila dan Atala Anturium. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada saudari Puspo yang telah memoderatori menjadi MC pada pagi hari ini di acara FSF yang seri ke-10, mantap banget nih. Terima kasih juga kepada para jajaran dekanat FIK, kemudian para dosen dan juga ketua pelaksana Albert yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi pembicara untuk sharing-sharing seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu nih. Jadi kita ini bertiga, saya, Atala dan Cai itu dari organisasi tim peneliti sosiologi olahraga kayak gitu. Nah, kami di sini tuh membawa materi ini, membawakan hal atau paparan PowerPoint pada pagi hari ini tentang pengembangan model aplikasi obskurator yang fungsinya tuh untuk penurunan angka obesitas. Alhamdulillah waktu itu di akhir tahun kemarin kita lombakan karya tulis ilmiah ini dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 ya kan? Gitu. Nah kemudian kenapa sih kita kepengen mengembangkan model aplikasi ini? Nah langsung aja nih kita lihat di layar. Latar belakangnya itu pertama ada SDG Sustainable Development Goals yang nomor 3 yaitu Good Health and Well-being. Itu tuh adalah menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia kayak gitu. Kemudian sehingga dapat menekan angka penyakit degeneratif seperti obesitas. Nah alasan lainnya itu karena belakangan ini banyak nih tempat makan atau restoran yang menyediakan makanan junk food cepat saji gitu, sehingga orang-orang bisa overeating gitu, kemudian terjadi kelebihan berat badan. Kemudian data dari Kemenpora nih pada tahun 2018 menyatakan bahwa 35,7% itu orang atau penduduk Indonesia kurang aktif berolahraga gitu, kurang aktivitas fisik, lebih banyak main gadget kayak gitu. Nah kalau dikerucutkan di DKI Jakarta itu sendiri hanya 1,1 juta jiwa yang melakukan olahraga. Itu 10% dari total keseluruhan, yaitu 10 juta penduduk di DKI Jakarta yang melakukan aktivitas fisik, hanya sedikit seperti itu. Kemudian kita beralih ke ini alasan berikutnya, yaitu program dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Programnya itu GENTAS, Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Nah, hal itu juga yang menjadikan tim ini kokoh untuk melanjutkan penelitian berupa model aplikasi untuk penurunan angka obesitas. Karena ada data juga dari WHO bahwasanya Indonesia menempati peringkat 10 terbesar di dunia
yang penduduknya terkena obesitas seperti itu. Nah, kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana sih model aplikasi obskulator ini menjadi sebagai alat bantu nih dalam penurunan angka obesitas, yang bertujuan untuk alat atau aplikasi ini bisa membantu dalam penurunan angka obesitas. Nah, kemudian aplikasi ini tuh tersedia dalam 2 platform, yaitu Android dan iOS kayak gitu. Jadi di Play Store bisa di-download, kemudian di App Store juga bisa. Itu sebuah gagasan yang akan kita capai ke sana. Kerangkanya itu, langkah pembuatannya kami pertama seperti biasa nyari tahu apa itu obesitas, terus apa itu aplikasi kayak gitu. Kemudian kita mengidentifikasi masalahnya nih, gimana sih orang Indonesia kurangnya gitu kan. Kemudian kita menentukan target pasarnya. Nah, target pasarnya itu kita 2 platform, Android dan iOS kayak gitu. Kemudian kita merancang desainnya nih, desain prototipenya kita rancang. Kemudian kita bekerja sama dengan Android developer dan iOS developer. Kemudian habis itu kita pembuatan aplikasi dan kita lakukan uji coba kayak gitu angkanya. Nah, untuk analisis gagasannya, aplikasi ini fungsinya itu untuk menekan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kayak gitu, dan memperbanyak kalori yang keluar. Jadi kalori expenditure lebih banyak daripada kalori intake kayak gitu. Nah, untuk aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk 17 tahun ke bawah, dikarenakan BMI-nya itu baru berfungsi tuh di 17 tahun ke atas kayak gitu. Sesuai dari ilmu sport science-nya seperti itu. Kemudian nggak perlu dikhawatirkan untuk ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang memiliki anaknya overweight atau obesitas, itu juga bisa dikendalikan dengan melihat di aplikasi ini tuh ada rangkaian-rangkaian gerakan-gerakan olahraga-olahraga yang akan bisa membawa orang kepada idealnya lagi gitu, kepada BMI yang ideal pada seseorang tersebut seperti itu. Selanjutnya itu penerapan dan pemasaran akan disampaikan oleh Kak Atala. Oke, selanjutnya ini penerapan dan pemasaran obskulator pada masyarakat. Tadi yang kita lihat dari tujuan, terus kerangka dan guna atau fungsi-fungsi dari prototipe aplikasi ini, rencananya aplikasi ini bakal dicanangkan atau dipromosikan mungkin kalau berbarengan ya dengan program dari Kemenkes yang tadi udah disebutin sama Andy, yaitu Gentas. Untuk Jakarta sendiri mungkin dipromosiinnya itu pertama pasti dari Car Free Day yang ada di sekitaran jalan dari Monas ya, dari Monas terus Sudirman. Ya Monas sampai Sudirman. Terus udah gitu juga, selain itu kita juga mempromosikannya juga bareng sama penggerak olahraga DKI Jakarta. Jadi selain olahraga ada juga nih ngasih satu aplikasi yang inovatif buat masyarakat di Indonesia. Mungkin lebih ke Jakarta dulu kali ya. Terus udah gitu juga untuk aplikasinya sendiri itu kalau mau akan di download ya di Play Store dan App Store, itu akan muncul berupa tampilan ya seperti pada umumnya ada tulisan obskulator. Terus setelah itu setelah di-download akan muncul welcome pada halaman pertamanya itu sebagai ucapan selamat datang. Selain itu juga ada edukasi-edukasi tentang pengenalan obesitas dan juga penyebab-penyebab dari obesitas. Lalu para pengguna atau nantinya masyarakat yang akan menggunakan aplikasi ini bisa masuk ke aplikasi ini tuh melalui akun Facebook atau akun Google. Terus akan juga masukin form data diri seperti nama, jenis kelamin, umur, berat badan, dan juga tinggi badan. Selain itu juga ada macam-macam menunya gitu, kayak cek IMT, terus ada kalori harian, ada kegunaan kalori, ada catatan kalori, dan juga ada bermacam-macam program olahraga. Untuk menghitung IMT sendiri juga udah ada, jadi kayak tinggal dimasukin perempuan atau laki-laki, terus tinggi badan dan berat badannya. Nanti bakal kelihatan IMT-nya itu ada di IMT normal atau obesitas level 1 atau sebagainya. Terus ada juga tampilan menu dari kalori harian dan juga tampilan menu kandungan kalori.
serta ada tampilan menu catatan. Jadi misalkan menyapu atau melakukan aktivitas fisik itu tinggal dimasukin, terus durasinya berapa nanti bakal keluar datanya. Dan juga ada menu program dari cardio, free weight, dan juga body weight. Seperti itu. Oke, berlanjut ke kesimpulan. Nah, jadi obskulator ini sesuai yang tadi dibilang, ini tuh untuk membantu pemerintah dalam program Gentas, Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Nah, ini berbasis multiplatform, jadi bisa di-download melalui Android dan dan App Store gitu kan. Jadi bisa terjangkau semua nih para pengguna iPhone dan Android di Indonesia gitu. Kemudian aplikasi ini juga pada ujungnya untuk memotivasi orang-orang yang kurang aktivitas fisiknya gitu. Jadi ada orang yang pengen olahraga tapi waktunya susah gitu kan, dan sebenarnya aktivitas fisik itu nggak hanya berolahraga kardio 1 jam, berenang, nggak hanya kayak gitu, tapi dengan kita kayak ibu rumah tangga nih, dengan mereka melakukan nyetrika, kemudian nyuci baju beberapa menit gitu, nah itu akan terbakar juga kalorinya, dan itu merupakan aktivitas fisik gitu. Dan dengan alat ini bisa tuh dimasukin datanya dan akan terkalkulasi berapa sih kalori dia yang terbakar kayak gitu. Kemudian aplikasi ini juga bisa untuk orang yang nggak obesitas. Jadi untuk fungsi controlling, misalkan saya masih ideal nih, saya harus makannya segini, kalori saya tuh segini, gizinya tuh ini, saya melakukan olahraganya tuh ini gitu loh. Jadi terpantau, nggak jadi overweight gitu karena sering makan tapi nggak aktivitas fisik seperti itu. Nah, jadi ini juga intinya mengarahkan semua masyarakat Indonesia untuk lebih memperhatikan bahwasannya kalori yang keluar itu harus lebih banyak daripada kalori yang masuk. Itu fungsi dari defisit kalori. Nah, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas baik dari segi kecerdasan maupun dari segi kesehatan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Saudari Puspo. Baik, terima kasih kepada Saudara Endi dan Saudara Atala atas materi yang sangat benar-benar menginspirasi nih juga buat kita-kita, dan materi ini semoga aja kita jadi mengetahui apa itu obskulator, tujuannya dan pengembangannya. Nah, sepertinya sudah banyak nih yang pengen bertanya-tanya. Silakan untuk yang ingin bertanya melalui fitur chat Zoom dengan format nama, _registrasi, _pertanyaan, atau bisa juga dengan menyalakan mic dan kamera untuk bertanya secara langsung. Oke, karena belum ada yang bertanya nih, aku pengen tanya nih sebagai orang awam nih ya. Kadang tuh kita nggak tahu nih, kan tadi ada yang program olahraga nih ya Kak ya di aplikasi ini. Nah, program olahraga ini kan kita nggak tahu nih kalau sebagai orang awam nih kita mampunya seberapa. Nah, itu gimana sih caranya kita agar mengetahui kemampuan kita untuk berolahraga, buat edukasi kita diri sendiri. Karena kan kita benar-benar nggak tahu apa-apa nih tentang olahraga gitu. Gimana sih Kak caranya gitu? Andi, jawab. Nah, jadi kalau untuk seperti itu cara mengedukasinya karena emang aplikasi ini tuh untuk orang awam gitu lah. Kalau orang olahraga pasti badannya atletis lah gitu ya. Nah, jadi tuh ini bisa banget nih berfungsi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang kerjaannya padat nggak bisa olahraga gitu. Kayak misalkan nanti aplikasi ini tuh bisa teman-teman atau ibu-ibu gunain tuh, saya hari ini menyetrika, kemudian durasinya 30 menit. Nah, nanti langsung aplikasi itu mengkalkulasikan bahwasanya gerakan tersebut, aktivitas fisik tersebut mengeluarkan beberapa kalori gitu. Nah, kemudian itu kan baru gerakan itu. Misalkan habis itu dia nyuci baju, habis itu dia nyuci piring gitu kan. Itu semua ada gitu. Nah, kemudian kita tuh mengedukasinya kayak misalkan setelah dia tahu pengeluaran sehari-harinya dia segini, oh ternyata saya udah lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan nih, besok saya melakukan lagi gitu. Jadi alat ini tuh didesain untuk pengingat juga, controlling juga gitu loh. Yang orang-orang biasanya males gitu kan, jadi dia bisa tahu juga, oh ternyata saya hari ini kelebihan nih, besok saya harus lawan rasa malas saya.
saya akan lebih banyakin aktivitas fisik gitu. Ditambah juga aplikasi ini menyediakan program olahraga gitu. Jadi misalkan saya obesnya level 2 nih, saya olahraga yang dianjurkan dalam aplikasi itu ini loh, saya ikutin deh gitu. Jadi dia juga bisa terpantau gitu, nggak hanya asal gitu. Dan data-data ini kita mencari database-nya dari dosen-dosen, dokter-dokter olahraga di FIK sendiri gitu. Oke Kak, baik. Makasih nih atas jawabannya. Oke, sepertinya udah ada yang mulai bertanya nih Kak. Ada pertanyaan nih Kak, dari Navian Pradipta dari WNJ. Apakah aplikasi ini sudah ada di App Store ataupun Play Store Kak? Itu pertanyaannya. Kalau untuk aplikasi ini sendiri, kemarin kita sendiri kan ini ada ide nih. Iya. Idenya ini prototype aplikasi ini. Jadi kita juga pengen minta doanya dari teman-teman. Semoga kita mungkin ketemu investor yang ya bisa ngebantu kita buat mewujudin aplikasi ini beneran ada di App Store dan Play Store. Jadi untuk sementara ini aplikasi ini belum ada, jadi masih berbasis prototype kayak gitu. Masih prototipenya. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Navian yang telah bertanya. Dan terima kasih juga nih kepada para pemateri yang sudah memberikan jawaban-jawabannya yang sangat bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Fuad Hasim dari UNJ. Pertanyaannya adalah, Kak, bagaimana sih memotivasi orang-orang yang belum ingin berolahraga? Karena kan di zaman sekarang ini nih, zaman 4.0 ini, orang-orang lebih memilih bermain gadget daripada melakukan aktivitas fisik nih Kak. Terima kasih. Oke. Dipersilakan, siapa yang mau jawab? Boleh, Indi. Oke, jadi bagus banget ya pertanyaannya Saudara Fuad. Saya bawa data sedikit bahwasannya data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa Indonesia itu peringkat 4 yang penduduknya banyak menggunakan gadget seperti itu. Jadi bisa kita ketahui bahwasannya orang Indonesia tuh rajin main HP gitu kan. Jadi dari data itu aja ketahuan orang Indonesia jarang olahraga gitu. Apalagi bisa dilihat di dunia nyatanya bahwa anak kecil aja sekarang mainannya game gitu kan. Seperti Free Fire gitu, seperti PUBG gitu. Nah, jadi kapan dia olahraganya, dan dia pasti akan obesitas gitu loh. Dia akan menimbun lemak lebih banyak seperti itu. Nah, gimana sih cara memotivasi atau mengedukasinya? Nah, kita tuh gunakan yang perkembangan teknologi ini gitu. Kayak misalkan karena orang Indonesia banyak menggunakan gadget, kita masuknya melalui aplikasi-aplikasi gitu. Misalkan yang lagi booming kayak Instagram sama TikTok gitu, kita bisa mengedukasi lewat situ. Misalkan kita bikin video bahayanya apabila kita obesitas kayak gitu. Jadi kan orang-orang bisa ngeliat nih, oh iya juga ya. Kemudian aplikasi ini ditampilkan, nah nanti mereka download, kemudian mereka teredukasi gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita memanfaatkan era digital ini supaya terjangkau nih semua pengguna di Indonesia kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Fuad Hasim dari WNJ yang telah bertanya, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak pemateri narasumber pada pagi hari ini nih, dari Kak Endi atas jawaban-jawabannya dan dari Kak Atala atas jawaban-jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya ialah penyerahan plakat secara simbolis. Ya, sebelumnya ini dia plakatnya untuk Kak Endi dan Kak Atala, satu tim. Oke, terima kasih. Yuk, operator. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Dijaga baik-baik ya. Mantap banget ya sampai season 10 ya. Iya. Oke, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Nah, untuk semuanya para peserta silakan menyalakan videonya untuk melakukan sesi foto bersama kita. Oke, sudah siap? Oke, operator. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung acara. Mari bersama-sama kita semua mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Kak Endi dan Kak Atala, yang telah berkenan hadir di Friday Sport Forum Season 10 pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada panitia pelaksana serta peserta yang
sudah berantusiasme untuk datang ke webinar pada pagi hari ini. Izin memberikan closing statement sedikit. Oh, boleh, Saya ingin silakan. mengajak bahwasannya mari anak FIK, khususnya FIK UNJ, untuk sama-sama nih mengembangkan penelitian di FIK ini sendiri, karena jangan sampai kita ketinggalan gitu. Karena di FIK yang lain, UNES, UNY, UNESA, itu semua udah perkembangannya pesat gitu. Karena kita harus patahkan orang yang bilang bahwa anak FIK atau anak olahraga itu jagonya hanya di lapangan gitu, hanya di non akademis. Jadi kita juga bisa beradu argumen di otak gitu kan, maksudnya di pikiran. Kalau kita anak olahraga tuh nggak hanya pinter di lapangan kayak gitu, kita harus buat statement itu, merubah statement itu, dan kita harus mewujudkan nih, kayak mulai dari kayak gini, kita ikut-ikut lomba karya tulis gitu. Teman-teman juga bisa ikut nih, gabung sama kita. Banyak juga wadahnya di FIK udah ada gitu loh. Ada kayak tim peneliti sosiologi, kemudian ada KPM dari kelompok peneliti muda. Kemudian di situ kita bisa banyak belajar tentang bagaimana sih karya tulis, bagaimana sih penulisan, bagaimana sih cara mengerti dalam satu tim, membuat event dan lain-lain kayak gitu. Karena mumpung lagi pandemi gini juga kan banyak webinar, kita manfaatin tuh. Nah, jadi nggak hanya gabut main gadget gitu kan. Kemudian teman-teman bisa gabung juga sama kita, bisa menghubungi dari teman-teman Deals, kemudian bisa juga menghubungi teman-teman dari KPM. Nanti akan ada open recruitment-nya seperti itu. Diikutin aja, follow IG-nya gitu kan. Kalau Deals itu sendiri follow IG-nya bisa dilihat di sini, Deals_UNJ gitu. Kalau untuk KPM ya KPM FIK UNJ gitu. Jadi jangan lupa untuk aktif, tetap produktif, jangan hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, bukan gitu? Apa itu kupu-kupu? Kuliah pulang. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Endi nih atas closing statement-nya. Bener kata Kak Endi, kalau sebagai mahasiswa olahraga kita bukan hanya jago di lapangan aja, tapi di luar lapangan juga kita harus jago. Apalagi kita sebagai mahasiswa nih, membawa alma mater juga. Oke, tetap semangat dan tetap produktif. Saya Puspo Nagati selaku MC pada webinar pagi hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga Jaya. Oke. See you.